Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 16 Januari 2023, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 2, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Saudara-saudari yang terkasih, walau kita belum masuk masa Prapaskah, namun pada hari ini Yesus berbicara tentang puasa. Tidak ada salahnya kita merenung sejenak tentang puasa ini. Mengapa kita perlu berpuasa? Pertama-tama kita harus tahu bahwa puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Yesus sedang menjelaskan bahwa puasa bukanlah kegiatan agamawi belaka, tetapi puasa adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Ada banyak orang yang menjadikan puasa sebagai aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita berdoa dan kita belum mendapatkan jawaban doa, maka kita akan puasa di hadapan Tuhan sampai kita mendapat jawaban. Kalau begitu, sepertinya dengan berpuasa kita mau memaksa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, puasa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita maui. Tetapi dengan berpuasa, itu memaksa diri kita untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan, memaksa kita agar tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Memaksa kita agar tidak terikat dengan kesenangan-kesenangan daging. Dengan demikian kita akan mengalami kasih Allah. Itulah yang Yesus maksud dengan keakrabannya. Maka dari itu Yesus mengatakan, selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Karena Yesus adalah mempelai laki-laki yang sudah akrab dan dekat dengan kita. Maka pada saat dia pergi, ada saatnya kita tidak mengerti dengan maksudnya. Roh Kudus berbicara dan hati kita sulit untuk memahaminya. Oleh karena itu kita perlu berpuasa supaya Roh Kudus lebih jelas kita dengar, akhirnya dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu puasa supaya kita dapat berjalan di jalan Tuhan, sehingga kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan di setiap jalan-jalan atau langkah-langkah kehidupan kita. Dapat juga dikatakan bahwa dengan berpuasa, sebenarnya kita sedang menyalibkan kedagingan atau menyalibkan segala kesenangannya, agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan. Karena manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti saat berpuasa kita harus lebih banyak membaca firman. Kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih,
Puasa adalah tanda kehidupan yang senantiasa selalu diperbaharui. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, Yesus bermaksud orang berpuasa bukanlah memaksakan, tetapi orang berpuasa justru memperbaharui segenap kehidupannya. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga berbicara, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, berpuasa bukanlah memaksakan keinginan daging kita agar keinginan daging kita terpenuhi. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini berarti kehidupan kita senantiasa selalu diperbaharui. Hal yang tidak beres dibersihkan. Kantong-kantong yang tua, hal-hal pemikiran yang tidak berkenan pada Tuhan, hal-hal duniawi atau daging dibereskan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh kantong yang baru, anggur yang baru, kehidupan yang diperbaharui. Sehingga kita dapat berkata, kehidupanku bukan kehidupan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, berilah aku roh pengertian, sehingga aku dapat mengetahui dan melaksanakan kehendak-Mu untuk memperbaharui kehidupanku sebagai orang beriman di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.